merasakan ketidakadilan pada rezim ini, itu gerakan perubahan itu dimulai. Kita tunjuk Anies sebagai otomotifnya, lokomotifnya. Kenapa demikian? Karena rezim ini memang terlalu sibuk dengan kata-kata kebersamaan sehingga negara ini tidak bergerak kemana-mana. Dari awal itulah kemudian gerakan ini muncul. Saya beberapa kali ditanya, gimana Mas Hensat kalau kita mau menang gitu. Saya bilang kalau kita mau menang caranya gampang. Kita pastikan TPS kita itu menang. Bang Iwan gak usah ngurusin TPS saya. Bang Iwan pastikan saja TPS-nya Bang Iwan menang. Saya urus TPS saya supaya TPS saya menang. Karena pada dasarnya Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi untuk menang. Kalau demokrasi ini berjalan dengan semestinya, menang dia. Kita nanti bicara swing voters ya, karena swing votersnya Ganjar tuh paling tinggi bang, 11-18%. Jadi kalau ini angkanya Kompas lah, nggak usah saya ngomong ke Deko pintar disangkanya saya belain Anies. Angkanya Kompas itu, misalnya Ganjar Pranowo ditaruh 30%, itu swing votersnya 11-18%. Jadi sebetulnya 12% aja tuh elektabilitasnya. Makanya pusing dia. Swing votersnya Anies ini paling kecil, makanya ditakutkan. Kita ambil 2 rilis terakhir, bukan hanya carta politika, biar ada check and balances, ada indikator, kemarin baru rilis, saya beberapa hari sebelumnya. Yang pertama, klaim datanya salah, bahwa data yang menyebutkan pemilih Jokowi lebih banyak yang ke Pak Prabowo itu tidak ada. Trennya naik pun tidak. Kalau dilihat, pertama misalnya data carta politika survei tatap muka, 61% dari pemilih Jokowi Ma'ruf 2019 diprostabulasi dengan pilihan simulasi 3 nama, 61%-nya ke Ganjar Pranowo dan hanya 18% yang ke Pak Prabowo, 14% ke Mas Anies. Kemarin Mas Burhanuddin tadi baru merilis survei dengan kombinasi atau metodologi yang berbeda, survei telepon tapi temuannya juga sama. Pemilih Jokowi Ma'ruf yang ke Pak Mas Ganjar itu 54%, ke Pak Prabowo 24%. Jadi bahwa ada angka yang menyebutkan dalam 3 bulan terakhir kecenderungan yang tadinya survei cenderung berbeda jauh antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, sekarang cenderung neck to neck atau kemudian memang bersaing ketat, itu betul. Kita tidak perlu khawatir yang namanya kelompok Ganjar atau kelompoknya Prabowo seandainya memang lawannya 2 itu. Karena jumlah mereka pasti kecil, sama seperti jumlah Anies juga pasti kecil. Yang paling kita utamakan adalah the silent majority. Orang yang tidak terlibat apa-apa, itu jumlahnya pasti jauh lebih banyak. Kalau misalnya votersnya itu sekarang 150 juta, paling yang terlibat hiruk pikuk pemilu ini ya mungkin 20-30 juta saja. Sisanya yang silent, orang yang floating, mengambang. Karena itu orang yang mengambang inilah yang perlu dibujuk. Di televisi itu sering saya lihat orang hanya berpikir bagaimana menang debat melawan tim sukses lawan. Menurut saya nggak ada gunanya. Belum tentu itu bisa memberikan hal yang menarik bagi pemilih. Saya sering membayangkan ya, ada juru bicara istana karena selalu berkelahi, selalu diundang di media. Saya tahu logikanya rating. Mau survei apapun, yang gantian menang itu kalau nggak Prabowo, Ganjar Pranowo. Anies selalu nomor 3. Makanya saya bilang ngakak, surveinya kurang lebih sama waktunya, tapi kok perbedaannya jauh betul. Gila kan? Ini survei atau apa? Memang pelaku surveinya berbeda, dan masing-masing pelaku survei akan mengatakan survei kami lah yang ideal, yang tidak dibayar. Padahal satu saja survei itu, sebutkan sumber dananya. Nah, kalau sumber dananya dia nggak mau sebutkan, wajib kita tidak percaya survei tersebut. Survei Jokowi dan Ganjar Pranowo diduga dimanipulasi. Refli Harun ungkap hal ini kalau mulai tipu-tipu. Dikutip dari lingkartangerang.com, ahli hukum tata negara Refli Harun ikut buka suara terkait dengan manipulasi hasil survei, kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo Jokowi dan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dugaan manipulasi survei Jokowi dan Ganjar Pranowo itu diungkap oleh pengamat politik Rocky Gerung. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan, dugaan manipulasi survei Jokowi dan Ganjar Pranowo disebabkan oleh lembaga survei yang telah disusupi dengan kepentingan politik. Menanggapi hal ini, Refli Harun mengatakan bahwa saat ini publik sudah minim percaya terhadap lembaga survei. Hal ini dapat dilihat dari hasil polling yang dilakukan oleh Refli Harun melalui kanal YouTube miliknya. Mohon maaf betul, di RH Channel hanya 7% yang percaya dengan lembaga survei.
Itu polling yang kita adakan dengan suara votes lebih dari 100.000, kata Refli Harun. Dan faktanya menunjukkan bahwa yang percaya hanya kurang dari 10% saja. Ini mohon maaf karena lagi-lagi ini tentu di RH Channel, tambahnya. Karenanya mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu pun mempertanyakan apakah hasil survei yang dihasilkan oleh para lembaga survei merupakan hasil yang genuine. Bukan tanpa alasan, menurut Refli Harun, hasil survei saat ini sudah mulai aneh, di mana tiap-tiap lembaga survei memiliki angka yang jauh berbeda. Kita juga agak bingung, survei dilakukan secara serempak dengan waktu yang kurang lebih sama, tapi hasilnya jomplang sekali, ucapnya. Kedua, apa iya tiba-tiba setiap minggu selalu ada survei? Apakah orang akan berubah? Bisa iya, bisa tidak. Tapi sekali lagi, persoalannya adalah harus ada survei yang genuine. Lanjutnya, dikutip lingkartangerang.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 23 Mei 2023. Refli Harun tidak menampik kemungkinan apabila sebuah lembaga survei memiliki preferensi, maka ada komunitas yang terbentuk. Namun persoalannya adalah genuine atau tidaknya komunitas itu terbentuk. Tetapi apakah society itu terbentuk secara genuine atau tidak? Nah, itu persoalannya, bukan didesain, ucapnya. Menurut Refli Harun, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung merupakan hal yang apa adanya. Pasalnya, penguasaan terhadap lembaga survei dilakukan oleh kelompok tertentu dengan cara memberikan uang atau materi. Soalnya adalah penguasaan lembaga survei adalah dengan membayarnya, ungkapnya. Terlepas dari semua itu, ia menegaskan yang terpenting adalah bukan siapa yang menang, melainkan pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Bukan siapa yang menang, yang paling penting adalah apakah proses election ini dilakukan secara jujur, adil, transparan atau tidak, tegasnya. Kalau mulai tipu-tipu di lembaga survei, wah gawat juga. Bayangkan untuk berkompetisi saja kita main tipu, main bohong, bagaimana kita jadi pemimpin nantinya, tambah Refli Harun. Refli Harun pun berharap agar Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah. Ahli hukum tata negara Refli Harun ikut buka suara terkait dengan manipulasi hasil survei, kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo Jokowi dan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dugaan manipulasi survei Jokowi dan Ganjar Pranowo itu diungkap oleh pengamat politik Rocky Gerung. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan, dugaan manipulasi survei Jokowi dan Ganjar Pranowo disebabkan oleh lembaga survei yang telah disusupi dengan kepentingan politik.